بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kembali pada maghrib ini kita memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bisa bertemu bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan yang selama ini kita lakukan itu adalah pertemuan yang didasari oleh ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan ikatan yang didasari oleh ketakwaan itu adalah ikatan yang tidak akan pernah putus atau lepas sampai ke akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada suatu hari nanti, di hari akhirat itu, segala yang dulu pernah menyatu itu lepas, putus hubungannya, kecuali hubungan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan itu selalu terjaga, karena itu adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu menambah rasa cinta kita kepada beliau. Dia sudah membuktikan cintanya kepada kita dengan mengorbankan segala-galanya. Yang dia ingat adalah kita, dan dia lebih mementingkan kemaslahatan kita daripada dirinya sendiri. Di akhir-akhir hayat dia, yang diingatnya adalah umatnya, yang diingatnya adalah kita. Oleh karena itu, mari kita balas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk nadwah pada kali ini, mawaqif imaniyah yang akan kita bicarakan adalah terkait dengan sabar sebagai kunci kemenangan dan kebahagiaan. Berbicara soal kesabaran itu satu keharusan, karena ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah tempat ujian dan akhirat adalah tempat balasan. Oleh karena itu bisa dipastikan bahwa tidak akan ada satu orang pun yang luput dari ujian dan cobaan itu. Karena dunia itu memang diciptakan oleh Allah sebagai darul bala, untuk menguji, untuk mencoba sejauh mana keimanan kita. Sementara nanti di akhirat itu adalah darul jaza, saat di mana Allah membalas terhadap semua sikap tindakan kita dalam menghadapi ujian itu. Maka belajar sabar itu satu keharusan, satu kemestian untuk menghadapi berbagai macam bentuk ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala
akan menguji hambanya dengan 3 hal. Ada 3 hal cara Allah menguji kita. Yang pertama, ujian yang pertama dalam bentuk at-takalif asy-syar'iyyah. Tuntutan-tuntutan syariat. Pembebanan-pembebanan hukum syar'i yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang pertama. Maka semua bentuk perintah yang datang dari Allah itu ujian bagi kita, apakah kita mengerjakannya atau tidak. Semua bentuk larangan-larangan yang datang dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya adalah ujian bagi kita bersama. Apakah kita siap untuk meninggalkannya atau tidak? Maka ujian yang pertama yang datang dari Allah adalah at-takalif asy-syar'iyyah. Ketika orang begitu gampang bangun di saat mendengarkan azan subuh, tapi tidak sedikit di antara orang yang begitu berat untuk membuka mata ketika azan subuh dia dengar. Betapa banyak orang yang begitu gampang untuk mengeluarkan sebagian hartanya ketika nisabnya sampai. Tapi tidak sedikit di antara orang yang begitu susah untuk memberikan sebagian hartanya karena meyakini bahwa itu semata-mata milik dia. Maka perintah yang datang dari Allah, larangan yang datang dari Allah, itu semuanya adalah ujian yang diturunkan oleh Allah untuk kita. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Itu yang pertama. Ujian yang kedua, melalui berita-berita gaib yang harus kita yakini. Meyakini hal yang gaib itu tidak gampang. Itu ujian keimanan yang begitu besar, yang begitu berat. Kita tak pernah melihat malaikat, tapi kita wajib meyakininya. Kita tak pernah diperlihatkan surga dan neraka, tapi kita wajib meyakininya. Ketika Rasul mengatakan bahwa malaikat Jibril itu pernah diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuknya yang asli. Kata Rasul, Jibril itu ketika memperlihatkan bentuk aslinya, saddal ufuk. Ketika Rasul memandang ke atas, malaikat Jibril itu menutupi semua awan yang dilihat oleh Rasulullah. Dan Rasul mengatakan bahwa Jibril itu memiliki sayap jumlahnya 600. Ini ujian ini, kita yakin apa tidak? Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, betapa susah untuk meyakininya. Apa kata Abu Jahal? Masa perjalanan yang selama ini 3 bulan oleh kafilah dagang kami, itu 3 bulan itu baru sampai Masjidil Aqsa saja. Sekarang naik sampai ke Sidratil Muntaha, turun lagi sampai sebelum subuh di Makkah. Mustahil, kata Abu Jahal. Ujian. Jadi berita-berita gaib yang diberikan, yang disampaikan oleh Rasulullah, itu adalah ujian bagi kita. Berbeda halnya ketika yang mendengarkan itu adalah Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? La in kana huwa qail la sadaq. Kalau dia yang ngomong benar itu. Kan yang bicara iman kan? Bukan lagi logika, bukan lagi akal. Tapi ketika akal yang berbicara, begitu susah untuk meyakini hal-hal yang gaib. Maka ujian yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah informasi-informasi gaib yang wajib kita yakini. Kalau kita lihat persoalan iman, itu rata-rata persoalannya itu persoalan gaib. Karena keyakinan hati yang harus meyakininya. Berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu rata-rata gerak aktivitas kita. Syahadat,
sholat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau yang namanya iman, karena definisi iman itu kan diawali oleh at-tasdiqu bil qalbi. Bagaimana hati kita bisa meyakini sebelum kita amalkan. Maka iman itu rata-rata meyakini sesuatu yang gaib. Ujian dan kita harus lulus. Banyak orang hari ini tak percaya kepada azab kubur. Ada yang datang dari orang orientalis, tapi ada yang datang dari orang-orang muslim juga yang menganggap mereka itu sebagai pakar yang sudah modern. Di antara mereka ada yang tidak percaya kepada pertanyaan mungkar dan nakir. Maka ketika mayat dikuburkan, dititipkannya di situ tape recorder. Seiring dengan dikuburkannya itu, ditimbunnya itu, diputarnya kaset. Sore nanti digali lagi diambil, diputar ulang kaset itu. Kok tak ada suara malaikat? Tidak ada yang nanya-nanya. Jadi mereka mengukur yang gaib itu lewat logika, tak nyambung dia. Ini ujian yang kita semua harus lulus. Oleh karena itu, apapun informasi yang datang dari Allah dalam Al-Qur'annya atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, maka kewajiban kita adalah untuk meyakininya meskipun secara zahir tak nyambung lewat akal kita. Yang kedua. Yang ketiga, Allah menguji, memberikan ujian kepada kita lewat qada dan qadar. Lewat takdirnya. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditetapkan jauh sebelumnya. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam. Qalam itu pena untuk mencatat. Diciptakannya qabla khamsina alfa am, sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Qabla khalqis samawati wal ard, itu diciptakan al-qalam. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, diciptakan oleh Allah al-qalam. Kepada al-qalam Allah berkata, uktub, tulis. Al-qalam berkata, maza aktub. Lalu kata Allah, uktub maqadiral makhluqat. Tulis semua takdir-takdir makhluk ke depan. Oleh karena itu, jaffatis suhuf. Sudah tintanya sudah kering, lembarannya sudah ditutup. Tinggal kita menjalani apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang kita lewati, semua yang kita jalani, cobaan apapun yang ditakdirkan oleh Allah, itu semua sudah tertulis pada Al-Lauhul Mahfuz. Yang dalam menghadapinya dituntut kepada kita untuk selalu sabar. Oleh karena itu, para ulama, tapi sebelumnya sabar itu apa? Sabar itu menahan diri untuk tidak bertindak yang tidak dibolehkan, menahan lidah untuk tidak mengeluh, menahan anggota tubuh untuk tidak seperti memukul-mukul badan, menjerit-jerit, menangis berlebih-lebihan. Itu yang sabar. Nah, yang dalam tingkatannya oleh para ulama itu ada 3 tingkatan sabar itu, sesuai dengan ujian yang tadi itu. Tingkatan yang pertama itu adalah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Kita diperlukan kesabaran untuk taat kepada Allah. Untuk menjaga sholat 5 waktu itu perlu kesabaran. Untuk melaksanakan ibadah puasa itu perlu kesabaran. Begitu indah Allah memanggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini sebenarnya pujian bagi kita. Meskipun banyak di antara orang-orang yang beriman tetap tidak
tetap tidak melakukannya karena dia tidak sabar untuk mengerjakannya. Jadi as-sabru fi ta'atillah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu sabar di dalam menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Perlu kesabaran. Sedangkan yang ketiga, sesuai dengan yang tadi itu, sabar di dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dua pertama itu lebih tinggi daripada yang ketiga. Kenapa demikian? Karena sabar pada ketaatan dan sabar dari menjaga diri untuk tidak berbuat dosa, itu ada usaha kita. Kalau kita mampu, maka derajatnya tinggi. Sementara sabar terhadap takdir, kita tidak punya andil ketika orang tua kita meninggal atau ketika anak kita meninggal. Kita kan tidak bisa menolak karena itu sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu dua pertama itu derajatnya lebih tinggi. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan begini. Dia mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Yusuf. Dia mengatakan bahwa sabarnya Yusuf untuk tidak berbuat serong dengan Zulaikha itu lebih sempurna tingkat kesabarannya daripada sabarnya ketika ia dimasukkan ke dalam sumur. Nabi Yusuf kan pernah dimasukkan ke dalam sumur. Dia masih kecil, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaranya yang berjumlah 11 itu satu tidak ikut. Ada yang 10 yang dipimpin oleh Yahuza, memasukkannya ke dalam sumur. Karena cemburu, bapaknya yang bernama Yakub lebih menyayangi Yusuf daripada yang lain. Itu kan ujian itu. Takdir yang ditetapkan oleh Allah dan dia sabar. Tapi sabar dia menghadapi godaan Zulaikha dan dia sanggup untuk sabar di saat kesempatan itu ada. Dia orang yang asing. Kalau orang yang asing biasanya, orang yang asing itu biasanya lebih berani berbuat ketimbang dia berada di tengah-tengah orang yang dia kenali. Kalau saat dia asing, kan orang tidak ada yang kenal dia kan. Kalaupun dia salah, orang tak tahu. Tapi ketika berada di tengah-tengah kaumnya, dia akan mikir-mikir karena semua orang kenal dia. Itu salah satunya. Dia orang yang asing, dia berada di dalam satu tempat di mana tidak ada siapa-siapa, dia hanya bersama tuannya, tidak akan ada yang menindak dia. Zulaikha seorang perempuan yang cantik, kaya, semua dawai itu istilahnya motif yang untuk melakukan itu sebenarnya ada pada saat itu. Tapi dia sanggup untuk menghindarkan diri dia untuk tidak terjerumus, maka kesabaran dia pada saat itu jauh lebih sempurna daripada sabarnya ketika ia dimasukkan ke dalam sumur. Karena dia punya andil dalam menentukan. Sementara masuknya ke dalam sumur, dia tidak punya andil, dia tidak bisa menolak, dia masih kecil, belum ada kekuatan, kakak-kakaknya orang-orang kuat semua, maka kesabaran di situ ya sudah sangat wajar. Tapi kesabaran pada yang kedua tadi itu jauh lebih sempurna. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa keutamaan sabar? Banyak, sangat banyak. Saya kira kita tidak akan sampaikan semuanya. Tapi di antaranya orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang selalu mendapat pujian, mendapat kasih sayang, dan mendapat petunjuk dari Allah. Banyak ayatnya. Di antaranya adalah yang dalam Al-Baqarah itu, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di situ ada وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Siapa orang-orang yang sabar? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun.
salawat, pujian, asna yang didapatkan oleh Allah, oleh seseorang dari Allah. Kalau Allah yang memuji, itu beda itu. Nilainya tak tanggung-tanggung. Jangankan Allah. Camat aja memuji kita, saya kira bangga kita tak tanggung-tanggung. Kalau kita dapat reward dari bupati, karena satu kelebihan yang kita punya, itu bukan main itu. Dipajang itu di dinding. Penghargaan. Pernah mendapatkan penghargaan dari ini, dari ini. Tapi sekarang yang memuji dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dan mendapatkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang dari Allah. Kasih sayang itu tentu berawal dari kecintaan. Maka Allah mencintainya dan Allah menyayanginya. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka orang-orang sabar adalah orang-orang yang mendapat cinta dari Allah. Karena Bapak dan Ibu yang terhormat, yang penting itu bukan kita mengaku kita mencintai Allah. Tapi yang lebih penting adalah Allah mencintai kita atau tidak. Banyak orang ngaku-ngaku dia mencintai Allah, maka dilakukannya hal-hal yang kadang-kadang di luar syariat Allah. Maka pengakuan kita cinta Allah itu belum cukup, karena kita tidak bisa memastikan apakah Allah cinta kita atau tidak. Tapi orang-orang yang sabar, dalam Al-Quranul Karim dikatakan bahwa Allah mencintainya. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka yakinlah, kalau kita selalu sabar, sabar dalam ketaatan, sabar untuk tidak berbuat maksiat, sabar dalam menghadapi qada dan qadarnya Allah, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya, Allah selalu bersama orang yang sabar. Ada ma'iyah khassah, kebersamaan yang secara khusus. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang yang sabar. Apa makna bersama di sini? Ini satu hal yang harus kita pahami baik-baik. Karena bersamaan dalam artian yang ada dalam ayat-ayat Allah itu tidaklah bersamaan secara zat, secara fisik. Dalam Al-Hadid kan ada wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'akum, dan dialah Allah yang selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Apa makna ma'a di sini? Kebersamaan yang ada di sini bukanlah kebersamaan zatnya, tapi kebersamaan kasih sayangnya, kebersamaan penglihatannya, kebersamaan pendengarannya, sehingga tidak ada pun satu tempat yang kita tempati kecuali Allah pasti melihat dan Allah pasti mendengar apapun yang kita ungkapkan. Maka kebersamaan bersama orang-orang yang sabar juga bukan kebersamaan secara zat, karena tak mungkin untuk dikatakan itu. Maka salah kalau dikatakan Allah ada di mana-mana secara zat. Tapi penglihatan Allah, pendengaran Allah, ilmunya Allah ada di mana-mana. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia lebih dekat dari urat nadinya sendiri. Siapa yang lebih dekat itu? Apakah zatnya ada dalam tubuh kita? Sehingga terjebak kepada pemahaman orang-orang sufi yang mengatakan al-hulul wal ittihad, Allah menyatu ke dalam tubuhnya hamba. Apa seperti itu? Tidak. Tak mungkin Allah berada di jiwa kita yang kotor. Allah itu suci. Dan yang paling suci di antara yang ada ini adalah arsy. Makanya Allah mengatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Karena arsy-lah yang asraf, yang paling mulia al-mawjudat dari semua yang ada. Maka salah kalau dikatakan ada di mana-mana. Maka ilmunya. Kalau kita bisa tidak memastikan di atas kubah itu ada semut, tak bisa kita pastikan. Tapi Allah tahu tidak.
Tahu. Siapa yang lebih dekat dengan kubah itu sekarang? Kita apa Allah? Ambil yang lebih dekat. Pegang rambut kita segenggam. Tahu kita berapa jumlah yang kita pegang? Tak tahu. Allah tahu tidak? Tahu. Siapa yang lebih dekat dengan rambut kita sekarang? Allah apa kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu jumlahnya sementara kita tidak. Maka yang dimaksud dengan bersama kamu itu adalah bersama ilmunya, penglihatannya, pendengarannya, dan untuk orang-orang yang sabar, rahmat dan kasih sayang Allah selalu bersama dia. Maka orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita ingin dijaga oleh Allah? Tidakkah kita ingin selalu dipelihara oleh Allah? Maka jadilah orang-orang yang sabar. Di antara fadilah sabar, keutamaan sabar, itu bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah lalu kita sabar, itu sebenarnya cara oleh Allah untuk membersihkan kita. Maka orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan dua hal. Yang pertama, takfiruz dzunub, terampuninya dosa-dosa dia. Yang kedua, raf'ud darajat, terangkatnya derajat. Dosa dihapus, derajat terangkat. Allah itu ingin kita itu derajatnya tinggi. Allah itu ingin kita itu bersih, suci. Cuma kita yang kadang-kadang menolak pemberian Allah itu. Coba baca hadis, melangkahkan kaki ke salat itu apa? Khutwatus salat, al-khutwatu ila salat sadaqah. Melangkahkan kaki menuju salat adalah sedekah. Dalam riwayat lain dikatakan langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat. Jadi Allah itu ingin dosa kita terhapus dan derajat kita terangkat. Dan salah satu caranya adalah dengan diberikan ujian, lalu kita sabar. Sebuah hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Ma min musibatin tusibul mu'mina illa kaffarallahu biha anhu hatta syauka yusakuha." Kata Aisyah, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa oleh satu musibah illa kecuali kaffarallahu, Allah kaffara itu menebus, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Hatta syauka yusakuha, meskipun hanya sekadar duri yang menusuk kaki, maka kesalahan-kesalahan itu bisa ditebus lewat ujian yang diberikan oleh Allah. Karena biasanya kalau kita sudah diuji oleh Allah, kita semakin dekat dengan Dia. Kita kalau sudah sakit, itu istighfarnya tak tanggung-tanggung. Kalau sudah sakit, kadang-kadang bernazar, ya Allah, kalau sehat saya puasa 3 hari. Padahal sebelumnya tak puasa-puasa dia. Jadi dia baru mau berbuat baik kalau Allah sudah berbuat baik. Oleh karena itu Rasul mengatakan, nazar itu layak bi khair. Nazar itu amalan orang-orang bakhil. Itu tak dianjurkan. Ciri-ciri orang bakhil itu ada pada nazar. Tapi kalau sudah terucap, wajib untuk di. Saya kalau sehat, ibu saya beri makan fakir miskin. Jadi kalau sehat dulu, baru diberi makan fakir miskin. Seharusnya beri dulu makan fakir miskin itu, setelah itu baru berdoa. Ya Allah, saya sudah berbuat baik. Mudah-mudahan itu kamu anggap baik. Mohon sembuhkan. Jadi kita awali kebaikan itu dari kita, baru kita minta Allah memberikan. Nah, tapi sekali lagi kalau sudah terucap, maka itu wajib untuk dikerjakan. Ada banyak fadilah, saya kira itu sudah bisa mewakili fadilah-fadilah dari kesabaran yang mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk sabar. Poin berikutnya adalah bagaimana caranya biar kita bisa sabar? Apa faktor-faktor yang akan mendukung kita untuk selalu berbuat sabar? Di antaranya dengan mentadabburi ayat-ayat yang terkait dengan sabar itu sendiri. Kan banyak itu. Imam Ahmad mengatakan bahwa
ayat-ayat sabar itu lebih kurang tis'ina maudi'an, lebih kurang 90 tempat dalam redaksi yang berbeda-beda. Ada yang langsung dalam bentuk perintah, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu, wahai orang-orang beriman, sabarlah kamu. Jadi ada yang langsung dalam bentuk perintah, ada yang dalam bentuk dia tidak diperintahkan, tapi seperti yang tadi, innallaha yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sama saja dengan artinya dengan Allah menyuruh kita untuk sabar. Jadi dalam berbagai redaksi yang diperkirakan oleh Imam Ahmad itu sekitar tis'ina maudi'an, 90 tempat. Maka kalau biar kita selalu tetap sabar, maka kita berusahalah untuk mentadabburi ayat-ayat tentang sabar itu sendiri. Tadabbur itu kaitannya bukan dengan bertambah wawasan, tidak. Karena orang selalu mengaitkan tadabbur maka bertambahlah ilmu, tidak. Tapi tadabbur bertambahlah iman. Karena Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran atau hati-hati kalian sudah terkunci? Maka kaitannya bukan dengan akal, tapi dengan hati. Maka mentadabburi ayat ujungnya iman bertambah, bukan sekedar wawasan bertambah. Kalau sekedar wawasan bertambah, nanti yang timbul hanyalah perdebatan. Karena banyak orang hari ini meletakkan ilmu itu di lidah, bukan di hati. Saya ingin berpesan pertama terhadap diri sendiri, terus kepada jamaah sekalian. Letakkan ilmu di hati, bukan di lidah. Kalau ilmu kita letakkan di lidah, kerja kita hanya berdebat, amal tak ada. Tapi kalau ilmu kita letakkan di hati, maka semangat beramal kita kuat, meskipun kita kurang dalam perdebatan. Banyak orang hari ini sibuk untuk memperdebatkan Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kan ada hadisnya itu. Siapa yang berdoa akan dikabulkan. Siapa yang minta ampun akan diampuni. Siapa yang minta makan dikasih makan. Siapa yang minta baju dikasih baju. Lalu muncul perdebatan. Malam di Amerika beda sama malam di kita. Sepertiga malam di kita kan jamnya segini. Tapi sepertiga malam di Amerika, sepertiga malam di Afrika, tapi salat malamnya tidak juga. Doanya itu tak ada juga. Hanya sekedar memperdebatkan. Maka ilmu kalau diletakkan di lidah, yang muncul hanyalah perdebatan-perdebatan. Tapi letakkan ilmu di hati, maka mudah-mudahan yang muncul adalah semangat untuk memperbanyak amal. Itu yang pertama, mentadabburi ayat-ayat sabar. Yang kedua, menyadari bahwa takdir itu merupakan ketetapan yang sudah ada sebelumnya. Jadi tak usah disesali. Ini yang tadi kita katakan, bahwa kita sekarang tinggal menjalani saja. Maka muncul pertanyaan, dan ini bukan sering tapi pernah saya dapatkan. Mungkinkah kita merubah takdir? Mungkinkah kita merubah takdir? Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan merubah takdir karena kita tidak tahu takdir kita. Maka kita tidak bisa merubahnya. Hanya saja usaha dan perbuatan kita berpengaruh terhadap takdir. Maka kita tidak boleh beralasankan kepada takdir. Udahlah, kalau saya takdirnya kaya ya kaya, tak usah bekerja. Itu satu kesalahan. Karena menyandarkan sesuatu yang belum kita ketahui. Tugas kita seharusnya berbuat dulu, lalu tunggulah setelah itu takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali semuanya sudah ada dalam catatan Allah. Dalam Al-Qur'an dikatakan dalam Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir."
Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali itu sudah ada dalam kitab, sudah ada dalam catatan, min qabli an nabra'aha, sebelum catatan itu diturunkan menjadi satu peristiwa, jauh sebelumnya. Inna zalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Yang berikutnya, biar kita selalu sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan Allah, kita harus meyakini bahwa musibah yang menimpa pada saat itu sebenarnya kecil ketimbang musibah lain yang sebenarnya ada yang lebih besar, tapi Allah memberikan kita lebih kecil. Kalau kita punya anak 3 lalu meninggal 1, kita tidak boleh larut dalam kesedihan meninggalnya yang 1 itu, tapi justru kita bersyukur karena masih ada 2. Coba kalau 3-tiganya meninggal, nah, coba kalau 3-tiganya habis, maka itu lebih besar. Kadang-kadang Allah memberikan musibah kita yang lebih kecil untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Contoh, kita bawa sepeda motor, tiba-tiba terpeleset ban kita, terjatuh ke pinggir. Ketika kita jatuh ke pinggir, ada truk besar yang lewat. Sebenarnya Allah memberikan kita musibah kecil dalam bentuk luka-luka kecil karena terjatuh, karena kalau tidak nanti kita mungkin akan mati ditabrak. Mana mau mati apa luka kecil? Luka kecil. Maka ini harus kita sadari. Musibah-musibah yang diberikan oleh Allah sebenarnya kalau kita amati secara baik, itu sekadar untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Maka dan itu saya yakin kita sudah melakukan itu tuh, karena kita orang yang selalu punya untung. Jadi selalu muncul kalau dapat musibah, untung begini, untung begitu. Ya baru 3, ada beberapa hal lagi insya Allah nanti kita sambung setelah sholat Isya. Untuk sementara kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.